Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi ya sama kakak. Oke, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Jadi di video kali ini kakak akan membahas tentang siklus air. Jadi sebelum kita memasuki materi, kalian perlu tahu dulu nih apa yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang manfaat air. Yang kedua, kita akan membahas tentang siklus air. Yang ketiga, kita akan membahas tentang dampak kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Yang keempat, yaitu syarat air bersih dan cara menghemat air bersih. Oke adik-adik, jadi yang pertama kita akan membahas tentang manfaat air. Apa sih manfaat air? Jadi perlu diketahui bahwasannya air merupakan sumber daya alam yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia di bumi. Kenapa dikatakan begitu? Karena air ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Karena tanpa air, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan melangsungkan hidupnya di bumi ini. Jadi teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian perlu diketahui bahwasannya air ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Perlu diketahui juga bahwasannya air itu juga tidak hanya bermanfaat bagi manusia loh, bahkan hewan dan tumbuhan pun juga memerlukan air. Jadi untuk siapa sih yang memanfaatkan air itu, kita bisa melihat di gambar sebelah ini ya. Yang kedua, kita akan membahas tentang siklus air. Jika berbicara tentang siklus air, apakah kalian menyadari bahwasannya keberadaan air di planet bumi ini seolah-olah tidak akan pernah habis? Ya, maka dari itu, air termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui, sebab jumlahnya seolah-olah tidak pernah habis dan akan secara terus-menerus. Mengapa air selalu tersedia di bumi ini? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus ini merupakan siklus air. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus melalui dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui tiga proses, yakni penguapan, pengendapan, dan juga pengembunan. Yang selanjutnya, setelah kita mengetahui tahapan-tahapan tersebut, jadi di dalam proses terjadinya siklus air ini, pertama-tama yaitu air yang berada di bumi, baik itu air sungai, air danau maupun air laut, akan mengalami penguapan apabila terkena sinar matahari. Proses ini disebut dengan proses evaporasi, yaitu merupakan penguapan air yang terjadi akibat terkena sinar matahari. Perlu diketahui bahwasannya tidak hanya air yang ada di danau, sungai, dan laut saja yang mengalami penguapan, tetapi air yang ada di tumbuhan juga akan menguap apabila terkena sinar matahari. Jadi, penguapan air yang ada di tumbuhan akibat terkena sinar matahari disebut dengan proses transpirasi. Selanjutnya, uap air dari proses evaporasi dan transpirasi akan naik ke atmosfer. Uap air akan terus naik ke tempat tinggi yang dingin dan mengalami proses pengembunan yang dikenal dengan istilah kondensasi. Kondensasi menyebabkan uap air berubah wujud menjadi butiran-butiran air yang disebut dengan hujan. Hal tersebut tidak hanya dalam bentuk hujan saja, tetapi bisa saja dalam bentuk turunnya salju. Turunnya titik-titik ini kita kenal dengan proses presipitasi. Presipitasi merupakan peristiwa jatuhnya butiran-butiran air dari awan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa presipitasi dapat berupa hujan, es, dan juga salju. Selanjutnya, hasil dari presipitasi nantinya akan kembali ke permukaan bumi seperti sungai, laut, danau, dan lain-lain. Butiran-butiran air ini akan diserap oleh tanah, kemudian akan dialirkan kembali ke sungai, danau,
ataupun laut. Jadi proses penyerapan ini kita sebut dengan proses infiltrasi. Infiltrasi itu merupakan penyerapan butiran air ke lapisan tanah. Jadi itulah yang dimaksud perputaran air yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, kemudian kembali ke bumi. Maka dari itu, meskipun air kita gunakan secara terus-menerus, namun keberadaannya tidak akan pernah habis karena terjadinya proses siklus air. Oke, selanjutnya pembahasan yang ketiga, kita akan membahas tentang kegiatan manusia yang berdampak pada siklus air. Perlu diketahui bahwasannya dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang dua hal. Yang pertama, kegiatan positif manusia yang akan menyebabkan atau berdampak kepada siklus air, dan yang kedua kita juga akan membahas tentang apa sih kegiatan manusia yang akan berdampak negatif pada siklus air. Yang pertama itu ada penebangan dan pembakaran hutan. Kenapa dikatakan hal tersebut negatif? Karena perlu diketahui bahwasannya pohon itu memiliki dampak yang sangat banyak untuk kehidupan kita ya teman-teman. Jadi kalau semisal hutan dan juga pohon-pohon di hutan itu ditebang dan juga dibakar, maka hal tersebut akan mempengaruhi siklus air loh. Jadi nantinya kita akan mendapatkan air yang tidak layak dipakai kalau semisal penebangan dan juga pembakaran hutan ini tetap berlanjut. Yang kedua itu ada membuang limbah sembarangan di sungai atau di danau ya. Kenapa dikatakan begitu? Karena hal tersebut juga akan berpengaruh loh pada proses siklus air yang nantinya akan mempengaruhi juga terhadap air yang dihasilkan ke bumi begitu. Yang keempat itu ada pencemaran udara. Kenapa hal ini disebut negatif? Karena sudah dijelaskan tadi bahwasannya udara itu akan menghantarkan awan. Terus awan tersebut akan ditiup menjadi titik-titik air. Jadi untuk pencemaran udara ini akan dapat mempengaruhi siklus air juga ya adik-adik. Setelah kita membahas tentang kegiatan negatif yang dapat mempengaruhi siklus air, selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan positif yang dapat memperbaiki kegiatan-kegiatan negatif tersebut. Yang pertama itu ada reboisasi. Reboisasi ini merupakan penanaman kembali dari hutan gundul yang sudah terdampak tadi ya teman-teman, atau yang sudah dilakukan tadi, kegiatan negatif yang dilakukan tadi begitu. Jadi dengan reboisasi ini kita contohkan saja, kita dapat menanam pohon, benih pohon di sana, kita dapat menanam bunga dan lain-lain. Selanjutnya itu ada membuat lubang biopori. Lubang biopori adalah lubang resakan air yang dibuat di dalam tanah. Dengan adanya lubang biopori ini akan membantu membuat pori-pori di dalam tanah sehingga tanah dapat menyerap air dengan lebih banyak, dan lubang biopori dapat mencegah terjadinya genangan air di permukaan tanah dan memperbanyak persediaan air tanah. Yang ketiga itu ada membuang sampah pada tempatnya. Mengapa hal itu dikatakan positif? Karena dengan membuang sampah pada tempatnya kita akan membuat air di sungai, danau dan lain-lain itu juga akan bersih, sehingga siklus air pun akan menghasilkan air-air yang bersih nantinya. Yang keempat itu ada memperbanyak ruang terbuka hijau. Karena kita sudah mengetahui bahwasannya banyak sekali bangunan-bangunan yang sudah dibangun. Oleh karena itu, untuk mengimbangi hal tersebut maka kita harus memperbanyak ruang hijau. Hal tersebut dilakukan karena akan dapat memperlancar laju infiltrasi dan juga dapat memperlancar laju air tanah, dan juga dapat memperbanyak cadangan air tanah. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang syarat air bersih dan cara menghemat air bersih. Perlu kita ketahui, terdapat beberapa syarat air bersih. Yang pertama yaitu air tidak berasa, berbau, berwarna, dan berkerut. Yang kedua itu ada air tidak mengandung endapan
yang dimaksud endapan ini seperti contohnya ada pasir, lumpur, dan lain sebagainya. Yang ketiga, air tidak mengandung bakteri penyebab penyakit. Yang keempat, yakni air tidak mengandung zat kimia berbahaya. Dan yang kelima, yakni memiliki tingkat keasaman yang normal. Yang selanjutnya, terdapat cara menghemat air. Yang pertama, yakni menggunakan air secukupnya. Yang kedua, menutup keran setelah menggunakannya. Yang ketiga, yakni memperbaiki keran apabila rusak. Cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.